Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kakak di Privat Abil Solution bersama Kak Abil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kakak akan membahas persiapan kompetisi sains madrasah untuk jenjang madrasah sanawiyah atau MTS, khususnya bidang studi fisika. Soal nomor 1. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan teratur dan terukur sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dari ayat tersebut, jika kita telaah dengan ilmu fisika, ternyata setiap fenomena alam yang terjadi berkaitan dengan entitas fisis yang kemudian dikenal dengan istilah besaran. Di antara sifat besaran adalah memiliki sifat ekstensif dan sifat intensif. Besaran berikut yang bersifat intensif adalah: yang dimaksud dengan sifat ekstensif adalah sifat fisika yang bergantung pada jumlah zat atau ukuran materi, seperti massa, berat, volume, panjang, luas, dan lain-lain. Sedangkan untuk sifat intensif, suatu besaran adalah sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah zat atau ukuran materi, seperti suhu atau temperatur, warna, tekanan, tegangan, titik didih, dan seterusnya. Sehingga untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah opsi B, karena yang ditanyakan adalah sifat intensif. Di sini ada temperatur dan juga tekanan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Azian hendak menuju masjid untuk sholat berjamaah maghrib dengan mengendarai sepeda motor. Jika lintasan yang ditempuh memenuhi fungsi berikut ini, yaitu jarak S sama dengan beta kali T kuadrat ditambah alfa kali T, dengan T adalah waktu tempuh dalam satuan detik, alfa dan beta adalah konstanta, maka dimensi perbandingan beta per alfa adalah, kita jawab, yang pertama kita tinjau persamaan lintasan yang ditempuh. Untuk mencari dimensi dari beta, maka kita tinjau fungsi salah satu. Jadi fungsi yang kedua ini kita abaikan karena ini sifatnya penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan, satuan dan dimensi harus sama, jarak satuannya meter. Beta kali T kuadrat juga harus dalam satuan meter, alfa kali T juga harus dalam satuan meter. Sehingga kalau kita jumlahkan, meter sama dengan meter ditambah meter. Ya, jadi kalau di fisika ketika satuannya sama itu bisa kita jumlahkan. Ketika satuannya beda tidak bisa dijumlahkan. Sehingga untuk mencari dimensi dari beta, S sama dengan beta T kuadrat. Sehingga rumus untuk beta adalah S dibagi T kuadrat. Lalu kita cari satuannya. Satuan S adalah satuan meter, T adalah waktu, memiliki satuan detik atau second, sehingga beta memiliki satuan meter per second kuadrat. Meter memiliki dimensi L besar, second memiliki dimensi T besar. Karena di sini meter per second kuadrat, maka dimensi dari beta adalah L kali T pangkat minus 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari dimensi dari alfa. S sama dengan alfa kali T, sehingga rumus untuk alfa adalah jarak dibagi waktu. Untuk satuan dari besaran alfa, jarak memiliki satuan meter, waktu memiliki satuan detik, sehingga alfa memiliki satuan meter per detik. Untuk dimensinya, maka alfa sama dengan dimensi M adalah L per second, berarti T pangkat min 1. Sehingga untuk perbandingan ini bisa kita substitusi, LT pangkat min 2 dibagi LT pangkat min 1, L dengan L bisa kita coret, T pangkat minus 2 dibagi, berarti pangkatnya kita kurang dengan min 1 ya. Jadi kalau pembagian seperti ini, maka pangkatnya tinggal kita kurangi saja, min ketemu min jadi plus, min 2 tambah 1 jadi min 1. Sehingga jawaban yang cocok adalah opsi A. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah bus yang membawa rombongan jamaah haji Indonesia dan seterusnya. Ini ada penggambaran kecepatan sebagai fungsi waktu. Kecepatan dalam satuan meter per detik, waktu dalam satuan detik. Grafik percepatan terhadap waktu di bawah ini yang memiliki kesesuaian makna dengan grafik di atas adalah, berarti kita diminta untuk mencari grafik percepatan terhadap waktu.
Artinya, kita juga bisa mencari nilai percepatan dari masing-masing kondisi bus ya, setiap waktunya. Untuk mencari percepatan pada grafik, maka kita bisa gunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Akselerasi sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu mula-mula. Sekarang kita cari percepatan dari waktu 0 sampai 1 detik. Kecepatan akhirnya 10, kecepatan awalnya 5. 10 dikurang 5 dibagi selang waktu. 1 dikurang 0, 1 ya. Jadi 5 dibagi 1 hasilnya 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita cari percepatan dari waktu 1 sampai 3 detik. Nah, untuk mencari percepatannya, karena di sini grafiknya lurus, ini adalah grafik GLB, gerak lurus beraturan, nilai percepatan pasti sama dengan 0. Atau kalau kita masukkan ke rumus di percepatan, maka nilai akselerasi dari 1 sampai 3 detik, kecepatan akhirnya 10, kecepatan awalnya juga 10 dibagi selang waktu, 3 dikurang 1 ya, 2. Jadi 0 dibagi 2, 0 meter per second kuadrat. Kita lanjutkan percepatan dari 3 sampai 5 detik. Kecepatan akhirnya itu 0, kecepatan awalnya 10, jadi 0 dikurang 10 min 10 dibagi selang waktu. T2-nya 5, T1-nya 3. 5 dikurang 3, 2. Jadi min 10 dibagi 2 minus 5 meter per second kuadrat. Sehingga grafik yang cocok di sini kalau kita perhatikan adalah grafik di opsi jawaban C ya. Jadi saat waktu 0 sampai 1 detik nilai percepatannya 5 meter per second kuadrat. Saat waktu 1 sampai 3 detik nilai percepatannya 0. Saat waktu 3 sampai 5 detik nilai percepatannya minus 5 meter per second kuadrat. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Hukum 1 Newton menjelaskan sifat inersia atau kelembaman dari suatu benda. Sifat inersia atau kelembaman diartikan sebagai sifat yang memiliki kecenderungan mempertahankan keadaan atau dipahami sebagai sifat kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaannya. Dalam tinjauan Islam, kita diajarkan untuk tidak bersifat malas atau senantiasa selalu berusaha agar mengubah keadaan menjadi lebih baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manakah perilaku berikut yang mencerminkan hukum 1 Newton? Nah, sebetulnya ini sudah ada konsepnya ya di soal, yaitu terkait dengan sifat inersia yang ada di hukum 1 Newton. Kalau kita tinjau dari hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya atau sigma F pada suatu benda sama dengan 0, nah, ketika resultan gaya sama dengan 0 ini bisa berarti benda tersebut diam atau benda bergerak lurus beraturan ya. Jadi benda tersebut akan diam, maka ketika benda diam dia akan terus diam, sedangkan ketika benda tersebut bergerak maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Untuk hukum 1 Newton formulanya adalah resultan gaya sama dengan 0 yang mengakibatkan bahwa nilai akselerasi sama dengan 0. Kuncinya di sini kita bisa melihat konteks ya yang ada pada kalimat terakhir ya di sini ya. Kata kuncinya adalah dalam tinjauan Islam kita diajarkan untuk tidak bersifat malas ya. Jadi perilaku berikut yang mencerminkan hukum 1 Newton adalah perilaku yang tidak bersifat malas. Artinya apa? Artinya kita selalu berusaha agar mengubah keadaan menjadi lebih baik. Nah, berarti karena kita selalu berusaha agar mengubah keadaan menjadi lebih baik, ini sesuai perilaku yang mana dari opsi A sampai D? Ya tepat, sesuai dengan opsi D yaitu ikhtiar. Jadi kita harus berusaha tentunya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk hidup sehat. Beliau suka berolahraga. Di antara anjuran beliau adalah olahraga berkuda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Pada zaman dahulu, kuda dikenal sebagai hewan yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berat karena kemampuan dan kekuatannya. Sehingga dalam fisika dikenal satuan tenaga kuda atau daya kuda yang kita kenal dengan HP atau horsepower. Untuk menggambarkan daya yang dihasilkan oleh mesin, ia disetarakan dengan tenaga atau kekuatan seekor kuda.
Satu tenaga kuda setara dengan 746 watt. Jika sebuah mesin memiliki daya 100 tenaga kuda, maka waktu yang diperlukan mesin tersebut untuk mengangkat beban yang memiliki massa 2,238 kiloton setinggi 10 meter adalah berapa detik? Pertama kita buat besaran yang diketahui. Di sini ada satu tenaga kuda ya, jadi 1 HP sama dengan 746 watt. Karena daya mesin 100 tenaga kuda, maka kita kali 100 dikali dengan satu tenaga kuda, yaitu 746. 100 kali 746 hasilnya 74.600 watt. Ini kalau kita konversi dalam bentuk notasi ilmiah, nilainya adalah 7,46 dikali 10 pangkat 4 watt. Massa di sini yang ingin diangkat itu adalah massa beban 2,238 kiloton ya. 1 kilo itu nilainya 1000, 1 ton nilainya 1000 kilogram ya. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 10 pangkat 6 kilogram. Ketinggian simbolnya adalah H, 10 meter, gravitasi 10. Yang ditanyakan adalah waktu T. Pertama, karena di soal ada daya, kita bisa gunakan rumus daya, yaitu usaha dibagi waktu atau kerja dibagi waktu. Nah, di sini untuk mencari kerja atau usaha kita bisa gunakan rumus dari energi potensial ya, karena ada hubungannya di sini ya. Dia ada hubungan antara kerja dan energi potensial karena di soal beban tersebut itu diangkat ya, diangkat ke atas memiliki ketinggian tertentu sehingga ada pengaruh energi potensial yang dirumuskan massa kali gravitasi dikali ketinggian. Karena usaha yang dilakukan untuk mengangkat sebuah benda menggunakan energi potensial, maka daya P sama dengan energi potensial dibagi waktu ya. Jadi usaha ini kita ganti dengan EP, MGH dibagi T. Sekarang kita substitusi daya 7,46 kali 10 pangkat 4, massa sekian, gravitasi sekian, ketinggian sekian dibagi waktu, sehingga tinggal kita kalikan. 10 pangkat 6 dikali 10 dikali 10 jadinya 10 pangkat 8 ya, karena pangkatnya ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi 10 pangkat 6 tambah 1 tambah 1 jadi 10 pangkat 8. Sehingga nilai waktu 2,238 kali 10 pangkat 8 dibagi 7,46 kali 10 pangkat 4. 2,238 dibagi 7,46 hasilnya 0,3. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 4 hasilnya 10 pangkat 4 ya. Jadi 0,3 kali 10 pangkat 4 nilainya 3000 detik ya. Jadi jawabannya adalah waktu yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut setinggi 10 meter adalah 3000 detik. Ya, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Nantikan video pembahasan soal berikutnya. Kakak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.